Kamis, waktunya belajar IPS lagi. Selamat datang kembali bersama dengan Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua siswa hebat sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang peran IPTEK terhadap kegiatan ekonomi serta peran kewirausahaan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, juga hubungan antara kelangkaan dan penawaran serta permintaan. Perkembangan IPTEK atau yang kita sebut juga sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memfasilitasi dalam kegiatan usaha sehingga usaha semakin lancar dan berakibat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. IPTEK ini sendiri dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif secara beriringan. Dampak positif dari perkembangan IPTEK antara lain terpenuhinya kebutuhan manusia, membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah, mempermudah untuk memperluas informasi, serta menambah wawasan pengetahuan. Sedangkan dampak negatifnya dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif karena membuka informasi yang negatif pula, kemudian dapat menyebabkan polusi, kemudian dapat membuat orang semakin malas karena terus melihat HP misalnya, dan dapat menimbulkan kerusakan. Contohnya seperti membuang limbah sembarangan oleh para pengguna industri yang tidak bertanggung jawab. Kemudian bagaimana peran perkembangan IPTEK bagi kegiatan ekonomi? Nah, untuk kegiatan produksi, IPTEK berperan menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin produksi, bahan baku, dan bahan penolong untuk produksi. Dalam kegiatan distribusi, IPTEK sendiri berperan dalam memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Sedangkan dalam kegiatan konsumsi, IPTEK sendiri berperan dalam memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen akan dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Sekarang coba perhatikan gambar ini, atau mobil ciptaan anak bangsa ini, atau bahkan seseorang yang membuat robot ini dari barang bekas. Nah, ketiga contoh tadi merupakan hasil kreativitas yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, kreativitas itulah yang merupakan salah satu ciri dari jiwa wirausaha. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Seseorang dapat dikatakan kreatif jika bersifat ingin tahu, sering mengajukan pertanyaan, banyak gagasan dan asal-usul terhadap suatu masalah, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu, tidak mudah terpengaruh orang lain, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain, mempunyai kebiasaan belajar sendiri, belajar dari kegagalan, dan belajar dari pengalaman orang lain. Dapat kita lihat tantangan hidup saat ini dan masa yang akan datang akan sangat berat, sehingga kita harus menghadapinya dengan kreativitas dan inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi ini merupakan penciptaan atau penemuan yang merupakan hasil dari penelitian atau eksperimen. Oleh karena itu, bahkan perusahaan melakukan inovasi selain untuk menghasilkan hasil produksi, perusahaan juga bertujuan untuk membuat desain dan model yang menarik selera konsumen, menghasilkan barang yang berkualitas, membuat nyaman dan memberi kepuasan konsumen, mempunyai ciri khas dari produknya memiliki daya guna dan serbaguna, serta menghasilkan produk dengan harga yang bersaing. Bagaimana dengan ciri seorang wirausaha? Nah, seorang wirausaha memiliki kepribadian kuat dengan moral yang tinggi, mempunyai sikap mental seorang wira swasta yang memiliki kemauan keras, kemudian memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan, memiliki keterampilan wira swasta, dan memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Berbicara tentang wirausaha, kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas.
Adapun penyebab dari kelangkaan ini antara lain karena perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata, pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang produksi, keterbatasan kemampuan produksi barang, dan perkembangan teknologi yang tidak sama. Untuk mengatasinya, maka dilakukanlah distribusi barang dan jasa yang biasanya dilakukan di pasar. Peran pasar itu sendiri bagi produsen ini untuk menawarkan hasil produksinya, bagi konsumen memenuhi semua kebutuhannya, bagi pembangunan itu menyediakan barang dan jasa, kemudian bagi sumber daya manusia ini untuk menyerap tenaga kerja. Sekian materi kali ini. Untuk absensi dan latihan, kamu bisa kunjungi laman ini atau yang berada di description box. Silakan bertanya jika ada yang tidak mengerti di chat grup WA kita ya. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.